Madang guru kita Guson ingkang kula hormati. Nggih mboten kesupen sedaya jamaah ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula dikesaken Gusti Allah saged hadir di hadapan Guson dalam saat menika mugi mawon kerawuhan kula panjenengan sedaya mutu manfaat maslahah damel kehidupan. Kang kula bahas Guson niki damel kesimpulan apa yang panjenengan aturaken dumateng kita sedaya. Ini sangat bulet bagi kula khususé. Nggih, mungkin padha kaya bapak ibu. Nggih, mungkin kula nyuwun jawab panjenengan secara jelas. Baik secara ilmu maupun ngelmu. Kalau ngambil kesimpulan bahwa yang awal masalah tentang ketauhidan itu awaluddin ma'rifatullah. Tanpa itu Pak, kula njenengan sedaya boten saged nglampahi apa yang disampaikan Guson terlalu secara total. Awaluddin ma'rifatullah niku awale agama. Agama dinul hak. Niku nggih. Nek mboten saged pun kenal Allah. Nggih. Mun tahu secara lahir maupun batin dan gani rasa niki mustahil. Bulet pikiran niki. Lajeng kala wau gak permasalahan saking nyalakan tiang. Juga ada kesimpulannya kula njenengan sedaya kan nek durung iso ketemu Allah, durung merdeka pada diri sendiri. Insyaallah niki gampang nyalahno wong. Salah bener elek apik. Padahal niku kae Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jelas. Kalau wau sing mau sebutaken dene Guson. Lajeng wau tentang man arafa rabbahu man arafa nasahu faqad arafa rabbahu. Nah, nanti ke wau man arafa rabbahu sapa ru pangerani fasadal jasad. Jasate gak ono pun gak ngaku-ngaku. Kabeh iki Allah Subhanahu wa taala. Utama 7 lapis niku. Nggih sama basor, kalam, maca ilmun, kodrat, iroda sampai hayat pitu. Nggih. Mane kadang-kadang nggih, pitu ya gak ero. Nggih, senengane maca Quran niku tanggap bener. Lah maca tok gak entes kok gak ditak duit, ngoten napa? Dididik Quran. Nah, kalau wau nek Quran tutu Quran kodim, kalau biyen ku bingung. Nggih, Gustur sikile Gustur niku. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwaca. Ya, gitu. Ada terus ini kok ya. Niku bingung niku. Lho, Quran kok gak dipun nulis nggih diterang Guson kala wahau. Gitu. Nek Quran niku Pak maca tok gak entes tapi dunggul-unggulno gitu. Doang kata-kata tinggi, angkite Gusti Allah niku teko Arab ya. Gitu. Itu kan ngoten kuwi pengen cocok paham. Gitu. Nah. Nek pun nika dugi kala wau man arafa rabbahu fasadal jasad merusak jasate iki gak ono keakuane ilang kabeh niki. Nah, niki nek boten kula njenengan sedaya nggih dipelajar.
nggih mboten ketemu. Ketemu ten pundi? Ayo matek sak jeroning urip. Ngene iki ketemu mangke. Ini jare wong Jawa mati sak jeroning urip. Qur'ane enten nggih enten kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki salah penafsiran nggih, salah penafsiran ta. Nggih. Kullu nafsin saben-saben apa-apaan. Dha'iqatul maut niku kudu merasa mati. Lho donya niki gak meneh-meneh. Ora apa matek kok. Nggih to? Nah, niku maksudnya ngoten. Nggih, lebih fleksibel, lebih jelas kula nyang daya nglampahi ini niku mangke nggih. Pas. Nggih. Jeng wilake menika Bapak Ibu sedaya nggih, kula njenengan sedaya sedah napa nggih ditularaken bagi sedulur-sedulur khususnya anak-anak nggih, anak bojo dikek tauhid galtul nggih. Nek masyarakat niku nggih ibu Pak, akeh dilono gendeng. Nggih gendeng bid'ah. Nggih, klenik. Nek apa dilekae. Nek kon terus ngomong ngono lho anak. Nggih. Gelem mikir insyaallah. Nggih. Nek kalau gendeng kok terima jenenge ilmu gendeng. Nggih lho. Tapi nek sing ngelokake niku aku gelem mikir tafakur nang Allah Subhanahu wa taala ketemu dadi dirine Allah. Mboten apik ngelono dia. Sekalian kang pungkasan kula nyuwun dengar hormat dumateng Guson nggih untuk menyampaikan hal kula niki lho khususé kadang sedulur-sedulur jamaah niki nggih yang terkandung dalam Quranul Karim maupun terkawan Qadim niki nggih kados pundi pase kula niki nget nglampahi secara total tumuju hakikat. Lha kinten mekaten sanget nyuwun ngapunten kathah nggih anggen kula nyampaiaken kurang lebihnya memang kula nggih manusa biasa nggih kacok apa dosa sapa-sapa. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa anta takunu alaihi wakila. Ara'aita ana ta ningali sira Muhammad man ing atine wong ittakhadha kang dadekake sapa man ilahahu ing pangerane man dadekake hawahu ing keinginan atau ing hawa nafsune man. Muhammad, tahukah kamu bagaimana orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya? Itulah orang-orang yang belum melaksanakan mati sak jerone urip. Itulah orang-orang yang hatinya belum mau menerima Al-Qur'anul Qadim. Itulah orang-orang yang hatinya tidak mau alias menolak tentang dinut tauhid. Afa anta anata sak temene sira takunu iku takunu ana sira alaihi ing atase nafsu iku wakilan dadi pelindung. Apakah bisa nafsu itu dadi pelindungmu? Wis niku sampean jawab ning ati sampean dhewe-dhewe. Makane setiap ayat nek sing nafsirke iku orang-orang yang muhakamah saja ya syariat dadine Al-Qur'anul Karim. Kalau yang mentafsirkan iku Allah
berarti mutasyabihat manggone secara ruhaniyah. Makane wau didhawuhake kullu nafsin dha'iqatul maut, mati sing ya apa. Niki cara orang yang mentafsir beda, ahli tahqiq dengan ahli hijab beda. Ahli hijab, ahli syariah enggak sama dengan ahli syuhud atau ahli tahqiq. Pandangannya beda. Kalau ahli hijab ke makhluk, kalau ahli syuhud ke Allah. Maut kalau ahli hijab ya mati-mati dikubur niku. Nek ahli syuhud mati iku ketiadaan diri. Tergantung kita pakai kacamata mana. Intine bagaimana kita di dunia ini kesempurnaan ilmu kuwi. Kita mulai kecil sudah dididik ilmu syariahnya untuk bisa berlaku thariqah yang benar. Nah sekarang ilmu ruhaniyah hakikatnya harus didatangkan untuk mendidik rohaniyah ketika berthariqah itu bisa sampai makrifat. Wis kudu sampai niku duweni guru sing baik, guru ngelmu dohir, guru ilmu batin. Guru ilmu dohir ya disebut manungsa dohire, guru ilmu batin berarti ya wujud sejatine Allah ning diri panjenengan kalih kula. Inggih. Nggih matur suwun atas tambahan-tambahan dari materi malam hari ini. Lanjut barangkali masih ada yang lainnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas wekdal ingkang sampun diparingaken dhamateng kula. Ingkang badhe kula tangletaken Gus. Suatu ketika kula niki diceritani kanca. Ceritane tanggane niku sampun seda. Lah suatu ketika tangga sing seda niki ngetoki tanggane, apa bahasane ngetoki? Dalam mimpi. Lah akhirnya ditangleti kali sing diketoki niku. Lho, lah apa Dik? Awakmu wajahe kok iku luka-luka. Dadi wajahe iku penuh luka, babras kabeh. Lah akhirnya sing tiyang sedo niku jawab, "Iya Wahyu, aku no alam kono iki gak iso tenang, nggih. Aku melayang-layang ketabrak wit-witan, dadi babras kabeh iku." Lah apa aku njaluk tolong nang Wahyu, waktu aku jek njabat dadi sekdes biyen ngentekno duwike masyarakat. Akeh tanggungane kula. Mulai aku njaluk tolong waran nang keluargaku kok nyelesekno masalah iki nang gone desa. Lah padahal waktu di akhir hayatnya orang yang meninggal ini sudah bertaubat, bahkan nyantri di salah satu ulama yang terkenal ya. Jadi dia sering pakai jubah khutbah setiap Jumat itu dari masjid ke masjid. Nah, mungkin cerita ini kalau dihubungkan dengan hadis sipun Nabi yang bunyinya kan tidak salah begini, ruhul mu'minu mu'allaqatun hatta bidainihi. Ingkang kula tangletaken gimana Gus kalau dipandang dari segi hakikat masa itu. Matur suwun, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nyun sewu, kita di syariat mengenal hakul Adam dan hakullah. Syariat ya, hak-haknya sesama manusia dan hak-haknya kepada Allah. Mesti di syariat itu jawab krono utangi durung disaur. Hakul Adam. Apa menungso iku malati? Katanya menungso iku kaya patung. Nah niki mbundeli engko. Satu sisi secara hakikat selain Allah tidak wujud. Tapi satu sisi secara syariat namanya hakul Adam, tanggung jawab terhadap sesama makhluk durung jauh sepuro. Wis iki seakan-akan kontradiksi. Biar enggak kontradiksi, sapa sak jerone manungsa iku? Siapa yang berkuasa sak jerone manungsa iku? Kalau kita memandang Allahnya, berarti ini langsung urusannya pada Allah, mung wae lewat Adam atau hakul Adam. Wis. Kula berkeyakinan penuh, tak tarik dari sisi hakikat, taubati iku taubatan kulit. Ruhaniyahnya belum mutu qoblal maut, belum melaksanakan mati sak jerone urip. Aku yakin pun itu. Inilah Pak, siapapun kita akan serakah tatkala hati tidak konsisten atau mau untuk melaksanakan mati sak menjerone urip. Mesti siapapun kita akan terbelenggu, terbuai dengan rayuan nafsu, yang rayuan nafsu itu menganggap indah dan penting apa yang disebut sebagai kesenangan kehidupan duniawiyah. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Jikalau kita sudah masuk dalam perangkapnya nafsu di situ, yastahibbunal hayatad dunya, kita akan bersukaria, bersenang-senang, bercinta terhadapnya. Dengan posisi seperti itu, alal akhirah, ninggalake kepentingan yang paling penting di atas yang penting. Apa? Darul akhirah, Allah. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya karena beliau tadi belum rohaniyahnya itu manjing hakikat kemakrifat. Sebab nyun sewu, alimo kaya apa jenengan sudah pakai jubah sampai udeng-udengi sak tempeh, kemanapun bawa tasbih, mesti masjid di dalam hatinya penuh dengan kotoran, hasud, riya, takabur, sum'ah. Itu mesti, nggak bisa kita bebas dari itu, nggak bisa. Karena pohon yang ada di dalam ruhaniyah kita yang disebut basyariyah tumbuh besar dan subur dan membuahkan buah hasud, riya, takabur. Inilah persoalannya. Masih sampai kirimi donga sedina Yasin ping 70. Dene jenengan iku sing kirim iku belum lepas diri. Jangan harap. Sebab di alam itu wa malahum min nasirin, wa malahum lan ora ono iku tetep kedue mereka
opo an-nasirin, sopo an-nasirin utawi sang penolong. Enggak ada yang bisa menolong illallah kecuali Allah. Lawang sing kirim tasik merasa keakuan diri makhluk ini dereng lepas, dereng mati, yo mboten punya hak untuk bisa menolong. Nek dilepas maka muncul akunya Allah dan inilah yang bisa menolong. Yang ini cah dohire ya kuno mana uang rakyat yang kita makan total kembalikan. Iki cara syariate. Cara syariate iso anotal ya takonono umumno nang masyarakat sinten sampean sing pernah didolimi nyun sewu kades niku gampang Pak kepingin sugih ngono gampang contoh lho niki jenengan punya rumah atau karangan. Jenengan pingin dari Pok D ya untuk menjadi legalitas sertifikat nggak bisa kalau tidak ada tanda tangannya kepala desa atau pejabat yang sederajat disebut lurah mboten saged. Umpama kula ya tak tari jenengan. Aku biyen tadi lurah tek awake, Bos. Tak bantu biar ada sertifikat. Nanti bisa kau jadikan alat untuk utang bank. Utangi 1 miliar deh, Pak. Wis, 1 juta. Gelem ya tak tanda tangani, gak gelem ya karepmu. Aku gak maksa. Enak nggih? Ya, cari sapa gak enak dadi lurah. Apa enak. Makanya sampai detik iki Gusti Allah ndeleh kula dadi kepala desa. Gelem monggo, gak gelem monggo. Ngoten niku dianyang, Pak. Mboten asal separuh-separuh 50 juta ngoten mawon ta. Guys, nyun sewu. Aku lho enteki kades biyen niku meh 1 miliar. Durung balik duitku. Lah lewat ngeten-ngeten iki. Niki lak padha mek ndolimi to. Ndolimi. Apa wae urusan surat-surat baik surat pelayanan SKCK, kematian, apapun. Kalau tidak ada tanda tangan dan stempel kades gak sah, ditolak. Tak manfaatno Pak ngono iku Lurah Bargowo ya. SKCK ndek-ndekan ya 100 kayak ngopi. Jenengan kalau tidak mau gak bisa masuk pabrik. Pabrik sendiri kalau tidak ada legalitas SKCK atau domisili, gak bisa operasional, Pak. Kades Bargowo, cepet balik. Nggih ngapunten, ingkang kathah. Belum lagi sumber dana saya di desa itu ada beberapa hal sumber, Pak. Dana teko pemerintah dan itu murni uang rakyat. Bukan murni uang kades. Kades itu hanya sebatas diberikan kewenangan untuk mengatur yang tidak boleh keluar dari aturan pemerintah. Apa? Dana desa yang terkenal ADD. Terus ADD, BKD, 1 tahun, Pak. Kisaran yang kami terima, iki umpama lengkap ya, 3 sumber tadi,
Nek 2 miliar itu titik bos. Ngutil 100 itu gak ketara. Carane ya apa? Belajar nang Lurah Bargawa. Gampang. Secara administrasi munculi 2 miliar, laporan penuh 0. Tapi fakta di lapangan ndak. Lurah Bargawa niki anggapan kula mawon ya. Bangun jembatan juknisnya itu menghabiskan semen 100 bal, tak bikin 60. Tulisane 100. Lurah Bargawa alim nek masalah ngoten niku. Nek gelem belajar moro. Tapi yang nggawa gula kopi. Ya Allah, Pak. Ketika saat itu aku sadar kalau ini bukan uang saya. Aku sadar ini hak masyarakat. Mengapa aku kok yo berani til ngotil? Jawabannya cuma satu. Karena di dalam hatiku rohaniah ini jadi budaknya nafsu. Nggak pernah puas dengan kemewahan dunia. Mobil sudah punya, rumah punya, pabrik punya. Masih kurang, Pak. Masih kurang. Sampai wong lanang sing licik lho niki. Sugih sembarang. Licik ambek wong wedok, jajan nang jaba. Zina ta? Zina. Mbok yo ngomong terang-terangan nang garwane, Dik, aku gak tuso bojo siji. Oleh ha. Kula ngrabi maneh wong liya. Tak wuru ibu sampean jawab, "Nggih, tapi syaratnya aku sing milihno." Pilihno umur 70, 80, ngoten Bu. Tapi nek sampean garwa sampean mengatakan, "Ojo Mas." Ya ojo pola-pola. Sampean nekat. Nuruti nafsu. Jenengan. Geger mesti. Bojo sampean wis kagungan anak, ya toh? Mesti mureh-mureh engko. Wis ta. Mending ngomong nek oleh berangkat, nek gak oleh gak usah berangkat. Ya iki jenenge wong lanang geblake mbing. Nggih. Duwe kepinginan, faktor ada untuk beli rumah ada, beli mobil ada, untuk belanjani ada, tapi wong wedok dereng kersa. Dereng kersa. Nggih pun. Sampean pingin untuk gak berlarut-larut dengan nafsu dalam dirimu yang membuat kekotoran hati, satu jawabannya. Sibukno atimu berzikir. Wis. Walaupun garwamu gak ngongsali, gak ndadekno atimu susah. Wis. Anteng teko dikire sampean akhire wis gak aneh. Ngoten Bu nggih. Mangkane Bu garwa sampean wuru ana zikir. Cek gak aneh-aneh. Jadi Pak, secara syar'i keluarganya, ahlinya, anak istrinya wis kudu apa? Mensiarkan terhadap warga. Sopo sing pernah didolimi dan atau uangi sopo yang pernah diselentem, nek gak rido gak ikhlas ya balekno. Sak duwene apa dolen. Anak kudu ngono Pak. Ketika orang tua meninggal ojo gopoh royokan warisan. Gupuwo bapak iki duwe utang apa enggak?
Nek ndek utang selesekno teko harta warisan dulu. Banjur dumen, banjur bagilah rapopo. Saiki kebanyakan anak itu nggak mau tahu apalagi yang berurusan dengan bank. Wis. Iku bapak. Aku gak ngerti bapak ben utang sampean apa ndak gak ngerti. Padahal iki hak ndek utang. Kita anak itu kadang-kadang gitu. Gopoh ngeroyok warisane lali gak bahas utange bapak. Ya iki akibate wis. Mari disiarno, ada yang membawa data yang positif, udah mana harta warisane yang masih ada, udah. Jikalau jenengan sebagai ahli waris dikatakan anak yang soleh kok yo ada buat untuk nyaur, yo hartamu itu kasihkan. Tidak cukup dengan itu, jenengan harus menjadi anak yang soleh. Untuk kirim dungo, gak isok moco dungo, hartanya itu sampai sodakononi majelis taklim, musola, opo pondok, opo masjid, tapi sampai harus berdasarkan hati bertajali baru selesai niku mengke. Boten bundas kabeh, boten catu-catu nanti. Ya udah. Kan sesuai hadis Rasulullah, idza matabnu adama in qata'a. Semua terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah ya wis gak ono, ilmu yang bermanfaat secara hakikat juga enggak ada, tinggal anak soleh niki delemburi yang selalu mendoakan, artinya soleh hati sudah anak itu sampai makrifat Allah, sehingga ketika dia kirim dungo hatinya itu lepas diri sudah. Berarti Gusti Allah toh sing nulung niku bukan anak. Begitulah. Jadi pandangan hakikat, walaupun secara dohir dia wis jubahan khutbah ngalor ngidul tilawatil Quran bandawino, kalau ruhaniah kita belum lepas dari sifat-sifat yang tercela, yaitu jadinya. Jadi bisa lepas semuanya itu hanya jenengan berkholwatlah. Lakuwo mati sak jerone urip. Nggih. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada yang mengganjal dalam hati ketika saya duduk tengah malam dan ketika duduk sendiri. Yang terbersit dalam hati, bagaimana diri ini bisa mendapat ridho dari Gusti Allah, sementara kita tiap hari bergelimang dengan dosa yang tidak bisa kita hindari. Kalau kadang saya pikir Nabi Adam dosanya cuma 1, makan buah kuldi. Itu Gusti Allah marah. Ajajil dosanya cuma sombong. Tidak mengakui dan merasa dirinya lebih dari Nabi Adam. Gusti Allah itu marah. Sementara Harut dan Marut
itu iri kepada manusia. Dengan Allah diturunkan ke dunia menjadi manusia. Dengan balak yang diberikan oleh Allah dia tergelincir dalam lembah dosa dan dihukum sampai sekarang. Sementara saya hampir tiap hari melakukan dosa. Kadang secara tidak sengaja kita merasa sombong, merasa lebih dari yang lain karena kesempurnaan yang diberikan oleh Allah. Kadang merasa kita lebih hebat karena ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita berkumpul seperti ini, keinginan untuk mendekat kepada Allah itu besar dan tinggi sekali, termasuk kerinduan untuk bertemu. Tapi ketika kita berjalan di tengah jalan dan bekerja di dalam pabrik, apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Hampir banyak dosa yang kita lakukan. Dosa kita banyak. Mungkinkah dengan dosa yang banyak ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan cara apa? Agar kita bisa dikenal oleh Allah karena kita ingin mendekat dan bersama kelak dengan Allah. Terima kasih. Ketika iblis sudah dicap Allah sebagai makhluk yang durhaka, hanya tidak mau sujud kepada Adam, Ajazil atau iblis buka suara, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku 2 kewenangan. Pertama, janganlah aku jenengan bunuh sampai hari kiamat. Ya. Yang kedua, berilah izin terhadapku untuk menyesatkan Adam dan seluruh anak putu Adam." Ya. Akhirnya muncul dawuh Allah surat Shad ayat 82-83 atau surat Hijr ayat 39-40. Surat Shad ngomong, kola ngomong sopo iblis nafsu, fa izzatika mongko kelawan kemuliaan panjenengan ya Rob Allah, la uhwiyannahum mongko yepti bakal nyesatake ingsun hum ing Adam dan anak putu Adam jami'an kelawan sekabehane. Niki Pak, iblis menyesatkan itu atas dasar sifat mulyane Allah ngizini terhadap iblis. Nabi Adam cuman makan buah khuldi, akhirnya diusir. Iblis hanya karena tidak mau menjalankan perintah Allah sujud terhadap Adam, diusir. Kita gak hanya tiap hari, tiap detik manusia itu. Kita setiap saat dan waktu gak ada keinginan untuk takarrub
mendekatkan diri dan bertemu Allah. Akibatnya hati kita ngaku. Sing alim takabur dengan alimi. Wow, nek aku gak jelas. Jelasno ilmu hakikat iku. Mbok nian. Wis. Nafsu iblis itu sampai kapanpun akan bertengger di dalam hati kita, Pak. Yang sugih, yang ngono sugih dunya, takabur dengan sugih, riak dengan sugih, hasud dengan sugih. Hanallah, sing duwe jabatan kades, takabur dengan kadesi, melaku ngalor ngidul mengkerik, bukan mengkerik jasate, atine sing mengkerik nang ngene Gusti Allah. Subhanallah. Makanya mengapa Kanjeng Nabi iku mewajibkan kita untuk taklim muta'alim, belajar mengajar khusus tentang ilmu akhirat. Ini mendorong kesadaran diri kita untuk supaya ada keinginan mendekat dan bertemu Allah. Oke, waktu di majelis eling. Wis, boso waktu kita kerja, waktu kita gembul makhluk lain, wis lah. Dari berbagai kesalahan-kesalahan yang tidak pernah henti, pertanyaannya, apakah Allah ampuni itu dosa? Yang dosa kita melebihi daripada dosanya iblis, yang melebihi daripada dosanya Nabi Adam. Nyun sewu, buah khuldi ku takwilan, Pak, isaroh. Artinya apa? Bukan buah khuldi apa yang didoktrin dan dituduh di dalam hukum syariat rupa buah terus diemplok. Itu pandangan syariat memang begitu. Makanya di dalam kitab tafsir Jalalain itu buah khuldi koyok gandum, ono rambute, tapi enak rasane. Yaiku jagung, cara saiki jagung. Jagung lan rambute to, Pak. Endi buah sing ana rambute rasane enak. Nang dinding goleki wong, gak ana puase. Sing cilik-cilik gak oleh bertafsir lho ya. Sing ngerti tafsirane iki wong sing wis gerang-gerang nih. Itulah kalau bahasa Quran hubbus syahawah. Kanjeng Nabi Adam cuma satu kali, kita berkali-kali. Terus bagaimana? Apakah diampuni oleh Allah kita? Nah, wis, jangan khawatir. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Anda akan diampuni oleh Allah segala dosa yang tidak pernah ada habisnya itu manakala jenengan ini melakukan taubatan nasuha. Bisanya Anda taubatan nasuha ruhaniyah, ini lebih-lebih ruhaniyah dan jasmaniyah apabila fattabi'uni, kau mengikuti ajarane Kanjeng. Wis, titik, ada di situ.
tidak hanya diampuni oleh Allah, bahkan yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Sehingga ketika saat ngaji jenengan iki dalam proses ilmu, sadar. Nanti di luar ngaji gak sadar, iki proses. Tapi hati sampean sudah condong bisa menerima ajaran Rasulullah. Cuman untuk fayat tabiuna aksanahu belum maksimal. Dan inilah proses kita memang. Allah mengampuni wala bagin wala adin innallah ghafurur rahim karena prosesnya dengan bentuknya Allah mengampuni. Allah tidak akan membiarkan jenengan iki berlarut-larut di dalam belenggunya nafsu. Mesti sama ditarik mana nanti? Dincupno, diangkat, dincupno, diangkat. Inilah siksa Allah. Jenengan diancup-ancupno, diangkat, diancup-ancupno. Lali eling, lali eling. Inilah golongan mahfud, golongan yang kareksa dening Allah. Sekalipun kita terbelenggu oleh nafsu, pasti Allah akan menyelamatkan jenengan, kecuali mereka yang tidak mau membuka diri hatinya untuk menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Wis numpuk-numpuk terus dosa dohir, dosa batin. Mengapa saya berkeyakinan ini Allah ngampuni? Karena ayat berikutnya 83 Allah katakan, surat Shad ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, sama dengan surat Al-Hijr ayat 40. Kecuali ya Tuhanku ibadaka kawulo piro-piro kawulo jenengan, minhum iku setengah dari ibad, iku al-mukhlasina, wong sing bisa meletakkan keikhlasan hatinya pada jenengan. Itulah orang yang jenengan pilih. Siapa orang yang ikhlas hatinya? Orang yang sudah merasa tidak melakukan. Bagaimana dia merasa dirinya yang melakukan? Wong dirinya sudah hilang, sudah fana. Akhirnya yang melakukan hanyalah Allah. Sehingga rasa sing muncul, iman sing muncul dalam diri jenengan hanya Allah. Fakot, hanya Allah saja yang melakukan. Niki Pak. Kecuali hambamu yang tidak bisa aku jerumuskan, yaitu hamba yang kau pilih, itulah hamba yang di dalam hatinya ikhlas dengan kamu. Ikhlas dengan kamu itu apa? Yo hamba iso ikhlas gak merasa duwe, gak merasa memiliki, gak merasa yang melakukan, yaitu ikhlas. Itulah ikhlas. Berarti sudah lebur wujud makhluk, dirinya lebur sudah. Kalau di dalam hikam itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang ikhlas. Apa itu? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Al-a'malu utawi piro-piro amaliyah, perbuatan apapun, iku suwarun qaimatun, koyok patung sing jegideg, nggak punya hak untuk bisa bergerak. Amaliyah itu nggak manfaat. Amaliyah apa yang tidak bermanfaat alias seperti patung, nggak bisa menolong dan lain sebagainya. Amaliyah yang tidak didasari ikhlas, amaliyah yang tidak ada rohnya. Apa rohnya amaliyah? Wa arwahuha utawi piro-piro roy akmal iku wujudu siril ikhlas,
wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Apa rohnya amal, perbuatan, aktivitas? Ikhlas. Lah, rahasianya ikhlas itu bagaimana? Hati jenengan tidak merasa jenengan yang melakukan. Justru dalam hati jenengan rasa yang muncul adalah Allahnya yang melakukan. Inilah yang kumaksud jenengan melakukan mati sak jerone urip. Niki baru bermanfaat. Bapak Ibu hadirin, inilah yang dimaksud wong mukhlasin iki teng mriki. Orang yang dipilih karena dalam hatinya selalu ikhlas. Gak oleh bojone rabi ya ikhlas. Gak oleh ngini, gak oleh ngunu ya ikhlas. Karena merasa bukan dirinya, makhluk yang melarang. Tapi yang melarang Allahnya cuman wae ada di diri seorang istri. Lho ngoten lho Pak. Cetha men. Nah, ketimpa musibah ikhlas. Karena sudah tidak lagi hati sampean melihat musibahnya, tapi melihat sang pelaku, yaitu Allah yang menguasai musibah. Jikalau kau melihat Allahnya, laksana seorang pemuda diantem oleh seorang gadis yang cantik sedunia dengan batu, sakit Pak nggih? Sakit. Tapi ketika sang pemuda melihat wanitanya, mensem Pak. Mensem, seneng. Rasulullah kalah dengan sifat jamalnya anak cantik. Wow, sama. Dengan ketika memandang Allahnya, sampai nggak bisa muring-muring walaupun musibah, karena sampai tersilaukan dengan sifat jamalnya Allah. Ini makanya mengapa kecelakaan di tengah jalan tubrukan kok saling njaluk bener, karena gak memandang Gusti Allah. Wis saling gak terima Pak. Engko nek gak deal ujung-ujunge urusan pidana apa? Laka iku ya. Laka nek diterusno dadi pidana. Wis. Wong di penjara itu ditengarai salah. Engko nek wis mulai masih sing memenjarakan yo mikir-mikir pusing Pak. Akhirnya sudah enggak hubungan lagi. Lah ngoten nggih. Akhirnya saring loro ning ati. Ya Allah Pak, akhir dendam. Ya wis jalan satu-satunya jenengan bisanya itu hati tetap konsisten di dalam ajaran. Setiap laku apapun tanamkanlah ikhlas. Titik. Otomatis bisanya ikhlas Anda harus Udzukurullaha dzikron katsiron. Kuwati dzikir sirul asrar jenengan. Karena dzikir sirul asrar fungsinya adalah melepaskan keakuan diri sebagai makhluk dan menetapkan keakuan Allah atas segala hal apapun. Itu caranya Pak. Baik siang fasabbihuhu bukratan wa asila. Lakukanlah hal itu baik siang maupun malam. Tapi tetap ngukur nak nggone kelas dhewe, ngukur pada kelas kita masing-masing. Kelas kita yang sudah ada di situ disampaikan ada kelas 3. Musyahadatul fana dan kamil dan bakok. Fana kamil masuk ke makfud, cirine si ono laline. Ya. Nek bakok maksum wis gak ono belas. Dalam satu hari satu malam
terhitung 24 jam walaupun keadaan tidur, napasnya kan masih keluar masuk toh Pak ya. Lah itu. Lah, miturut sistem keilmuan, pindahnya dari fana ke kamil, kamil ke bakok itu dari ilmu lo ya. Tekuni jenengan dikir. Tapi dari sisi Allah ndak, karena rahmatku, gak karena dikirmu. Iku maksudnya supaya kita dikir itu sudah melepas, gak merasa kita yang bisa dikir. Berarti sing dikir sing iling sapa? Gusti Allah dewi. Pun notok pun niku. Oke, mungkin Ibu ada Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat atas kesempatan yang diberikan ke saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Guson yang kemarin saya izin lewat WA dan SMS dibalas agar saya bisa ikut ngaji meskipun lewat YouTube. Dan alhamdulillah kali ini saya bisa hadir langsung mengikuti pengajian di sini. Yang saya tanya Gus, ini berkaitan dengan saya mengutip pengajian yang beberapa waktu yang lalu di YouTube. Jenengan membahas tentang wanita penghibur yang dengan ikhlas menjalani kehidupannya. Dia ingin keluar dari dunia itu tidak bisa, dan dengan keikhlasan itu maka wanita tersebut bisa insya Allah bermakrifat ke Allah. Dan ini saya juga pernah membaca literasi sebuah cerita yang disampaikan oleh motivator dari cerita seorang pemuda yang tidak jauh berbeda dengan seorang wanita tersebut. Pemuda ini karena begitu rupawannya, ini kisah nyata Gus, dia menjadi seorang penghibur juga, dalam artian mungkin ini bahasa kasarnya gigolo. Nah, dia ingin keluar juga dengan usaha yang sangat keras. Dia sadar sesadarnya bahwa pekerjaan dia atau yang dia lakukan itu melanggar secara syariat. Tapi dengan usaha yang sangat keras dia tetap terjebak seperti seolah-olah dia berada di dalam lingkaran setan. Dan akhirnya si pemuda ini ingin hanya ikhlas. Akhirnya dia sudah mentok ikhlas menjalani kehidupannya, tapi dia ingin sekali dalam hatinya itu terbersit suatu saat umroh. Dan alhamdulillah dikabulkan Allah Gus. Pemuda ini bisa umroh dan meninggal di Mekah saat itu. Nah, ini yang saya tanyakan Gus, apakah bermakrifat ke Allah itu bisa tanpa jalan atau tanpa melakukan hukum syariat seperti itu Gus? Karena dengan cerita yang di pemuda tadi dilihat kok baik akhirnya gitu Gus. Begitu yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ekstrim nggih.
Bon, sampean buka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Yang kami bunderi di sini ini ayo dibedah. Inti lugatnya barang siapa di antara jenengan kali kula manusia ini ada keinginan untuk bertemu Allah, bertemu Rabbihi. Mengapa di situ tidak langsung ditulis Allah? Kok Rabbihi? Rabbihi itu kan Tuhan artinya. Kalau kita bicara bahasa Tuhan berarti umum, tidak hanya umat Islam saja. Barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Tuhannya lagi. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Berarti ini tidak hanya untuk umat Islam saja. Memang benar tafsirnya muhakamah Rabbihi adalah sampean patosi tafsir apapun. Ai Allah. Tapi Allah itu ilahun wahid. Tuhan yang Maha Esa. Bukan Allah sebuah nama, tapi yang memiliki nama Allah, dan itulah Tuhane wong sak jagat. Allah itu kan karena Islam nama, Allah karena Nasrani, Sang Yang Widi, atau nama apapun. Jadi isinya Rob tergantung yang mentafsir. Nek wong Islam Allah, kalau orang Nasrani Allah, terus orang Hindu, Buddha, Yahudi, Majusi beda lagi namanya. Ini untuk seluruh umat manusia. Pertanyaannya kan gini, apakah bisa seseorang itu sampai pada Allah tanpa syariat? Ngomong syariat umumnya umat Islam. Syariat wong Islam sampean wis paham dhewe. Al-muhakkamah miturut Al-Qur'anul Karim. Mana yang dilarang, mana yang diperintah, sudah ada di situ. Saya jawab dengan tegas, bisa. Walaupun syariatnya bukan syariatnya umat Islam, tergantung agamamu dewe-dewe. Cuman masuk enggak dalam dua syarat berikut ayat ini? Sebab ada dua syaratnya di situ. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Falya'mal mongko doa gawe sira amalan ing siji amal sholihan kang bagus. Amal sing bagus niku amal yang didasari ikhlas, wis titik tul. Entah amalan apapun. Makanya di dalam hukum syariat itu ibadah dibagi loro. Ibadah kan nyembah ben ketemu Gusti Allah. Siji ibadah makhduf iku murni, loro ghairu makhduf enggak murni. Sing enggak murni jenengan kerja ngombe wedang rokokan nggih nyun sewu lho ya. Tapi aja diterima nang syariat iki mesti mental. Gigolo tadi. Nah, lah masih ada. Aja dijawab secara syariat. Terus wanita penghibur. Nah, itu bisa bagi dia sebagai ibadah. Tapi belum tentu bagi kita bisa untuk dijadikan sebagai ibadah. Mohon maaf. Sekali lagi,
Jangan ditarik dari sisi syariat. Nek sampai tarik dari sisi syariat, maksiat kok ibadah. Tidak bisa. Saya katakan ibadah itu ruhaniyahmu itu di situ ikhlas apa enggak? Wujudu siril ikhlas fiha, dikatakan rahasianya ikhlas, Anda tidak merasa melakukan. Pertanyaannya ketika melakukan itu, jenengan merasa jenengan melakukan apa piye? Lu gak kena dibojok lu nih hati gue ya. Nek lesan saged, aku ikhlas, aku pingin keluar gak iso, tapi merasa menikmat. Itu namanya ada kepentingan. Yes, saya berharap memang betul-betul tidak merasa melakukan. Jenengan nek ngomong ikhlas, wujudu sirril ikhlas fiha. Wujude piro-piro rahasiane ikhlas. Lah rahasiane ikhlas iku enggak merasa memiliki, enggak merasa melakukan. Berarti posisi ruhania ini mati sak jerone urip. Mati dalam hidup. Ya sudah. Kalau ini hati ruhaniyah jenengan ini betul-betul seperti itu, maka target perbuatan bagus ruhaniyah jenengan iki masuk. Tinggal pertanyaannya jasmaniyah, fal yakmal amalan solihan apa ndak? Dan ini miturut hakikat tidak dijadikan sebagai syarat mutlak jasmaniyah ya. Fal yakmal amalan solihan. Mohon maaf. Tapi secara syariat mutlak harus. Ibaratnya ini, sampai dahar piringe kotor, ono teleki wedhus, teleki kucing, teleki bebek. Terus di tengah-tengah telek-telek iku mau ada nasi. Sampai lah gak makan teleknya toh, makan nasinya di piring, piringnya kotor. Sampai hanya makan nasinya. Nek kolu monggo, kula mboten nyalahno. Tapi hukum yang terjadi di tengah masyarakat, hukum adat, sebelum piring itu dikasih nasi lauk pauk, yo dibersihkan terlebih dahulu. Masuk gak kroso. Sekali lagi secara pandangan hakikat itu tidak menentukan perilaku jasmani. Berbicara tentang wujud rahasiane ikhlas itu di ruhaniyah, bukan di jasmaniyah. Artinya jasmaniyah laku apa wae, tapi hatimu duduk di mati sak jerone urip. Lha iku lho maksud fal yakmal amalan solihan. Alangkah lebih sayugjanya, lebih sempurnane nek piringe ya melok bersih. Satu. Nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika Anda melakukan aktivitas apapun yang disebut ibadah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya, jangan muncul dalam hati ruhania Anda itu wujud makhluk yang melakukan, yang berkehendak, yang wujud, jangan muncul. Kalau muncul berarti syarat kedua tidak masuk, otomatis mboten saged ketemu Allah. Jadi saya jawab bisa Bu, walaupun tanpa syariati orang syariat. Ngapunten, di Indonesia ada ajaran namanya kejawen, kapitayan, nih.
sangkan paraning dumadi. Iku wis gak nganut syariat Islam belas. Belas enggak. Apakah bisa bertemu? Mengapa tidak bisa? Kula bukan kok yo dukung orang enggak, orang. Saya cuman mengatakan apa adanya. Dari sisi hukum hakikat. Bukan dari sisi hukum syariat, ampun salah paham. Yang bertemu Allah itu ruhaniyah jenengan, bukan jasmaniyah. Buka di dalam kitab Hikam ada 2 sistem untuk bertemu Allah, ada sistem wasilun, ada sistem majdubun. Kalau sistem wasilun itu tadi laksana piring sak segone iku bersih. Wis. Kalau sistem majdubun piringnya kotor kabeh. Artinya orang yang tidak mau untuk melakukan jasmani ini syariate wong syariat. Tapi dia memegang teguh wujudu siril ikhlas fiha laku hakikat. Iki disebut wong gendeng. Gendeng atine nang Gusti Allah. Akale melok ngebleng, akale melok gendeng pisan. Dadi wis gak doyan surga, ya gak doyan pahala. Atine mung doyan Gusti Allah. Wis terserah jenengan pilih sistem mana. Sak kersa jenengan. Makanya bahasa sistem, dua sistem niki ada di syarat pertama fal ya'mal amalan solihan. Berlakulah kau dengan amalan yang bagus. Bagus indanas atau au indallah. Terserah. Kedua-duanya monggo. Nek bagus munggu menungso ya tinggal no larangan jalankan perintah. Bagus munggu Allah letakkan ikhlas di dalamnya. Wis. Jenengan gembul masyarakat yo nyaman. Hakikat sampean yo nyaman sebab masyarakat tidak tahu keadaan rohaniah sampean itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Nek jasmania sampean mungguh menungso wis tinggalkan apa perintah, jalankan apa larangan. Dadi unen-uneni wong liya ora tahu ambu masjid kepek matek kok ya disolati moh. Ngaten. Lah ngaten nggih. Biyen waktu uripe moh salat, saiki kok malah njaluk disolati, ditahlili, di ngene-ngene. Halo, hati-hati ya, kita tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Monggo Allah. Banyak Pak kekasih Allah itu yang tersembunyi. Allah tutupi dengan berbagai cara supaya tidak ketahuan orang lain. Bagaimana mungkin kita akan tahu itu kekasih Allah, lawang kita bukan kekasih Allah? Nggak bisa, nggak sah. Bagaimana mungkin kita buta mata ini bisa mengatakan orang lain itu tidak buta atau buta? Nggak bisa. Karena kita sendiri masih buta, nggak bisa. Kamu melek apa gak roh? Sing tahu orang itu buta atau tidak adalah orang itu harus tidak buta. Makanya dalam satu makalah yang tahu wali kekasih Allah ya juga kekasih Allah. Disitulah la ya'riful wali ilal wali. Di situ
Kita ikuti tirok-tirok. Oh si A iki waline Allah, tondo-tondone isok mlaku ndukur banyu. Nang Mekah sak jangkah. Ngomong mandi. Makane didadekno dewan penasehat sedunia. Pret. Nggih ngomong, mohon maaf. Kalau kita bicara kekasih Allah itu tondonya tidak itu, Pak. Bukan di kasaf, karomah itu bukan. Bukan. Bukan di mukjizat, bukan. Bukan di nasab juga bukan. Sampai buka surat Yunus ayat 62, 63. Kekasih Allah itu bagaimana? La khaufun alaihim walahum yahzanun yaiku alladzina amanu wattaqau. Intine wong-wong sing atine padha ikhlas dateng Gusti Allah. Pun iku. Amanu percaya. Wattaqau sekaligus dia bertakwa. Ikhlas tadi. Otomatis la khaufun, dia tidak akan terasa takut apa hari besok-besoknya itu. Walahum yahzanun, dia tidak gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Dik wingi-wingi jenengan dicatoni wong dendam, iku mboten enten. Dik wingi kemarin-kemarin jenengan iki dilarani anak bojo, wis gak dendamane, enggak, dhisik dendam, masya Allah, awas ya, gak tak kei warisan tak coret, kuwi teko ahli warisku, mana, suaminya selingkuh, wis gak gelem aku, njaluk pegat, ya apa pegat, wong lanang gak sitok. Wis gak ono, wis dendam. Abot nggih? Abot. Tapi saabot-abot kaya apa? Nek sing ngangkat iku Allahnya enteng. Sak enteng-entenge ya apa nek rumangsa hambane sing ngangkat abot. Wis. Nek sik rumangsa kita Pak makhluk. Udahlah. Saentenge kaya apa ujian dadi abot. Padahal Allah katakan, aku tidak akan memberikan ujian pada hambaku di atas kekuatan kemampuan hambaku. Iku maksudnya apa? Abot ambek enteng dikembalikan kepada diri kita. Muncul akune Allah apa akune hamba. Wis kari ngoten lho. Jadi Bu, berhubung itu pakai bahasa Rabbihi, agama apapun bisa sampai ke Ahad, ke Esa. Tapi syaratnya harus dua ini tadi. Nah, sebelum jenengan melakukan syarat yang pertama fal yakmal amalan solihan dan syarat kedua ngilmu dipahamke dulu. Jret. Menurut orang Nasrani ilmu ketuhanan menuju Esa bagaimana? Diajarkan kan enggak? Diajarkan atau tidak? Jenengan yang tahu, yang beragama Nasrani. Dalam Islam diajarkan enggak? Anda sendiri yang tahu. Di Hindu, Buddha diajarkan enggak? Untuk menuju kesempurnaan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau iya, dari berbagai agama pun Anda pasti bisa. Buktinya Rabbihi. Tapi ada juga di dalam Al-Quran itu tidak memakai Rabbihi. Berarti ini bersifat khusus umat Islam. Wa man kana yarju liqa Allah. Al-Ankabut ayat 5. Tidak memakai Rabbihi. Langsung Allah. Berarti untuk umat Islam. Jelas nih? Bila mana masih ada yang bertentangan dalam hati, mohon maaf,
mohon maaf sebelumnya, pakailah dua pandang kacamata syariat dan hakikat, baru nanti tidak ada gap dalam konteks cara untuk bertemu Tuhan itu seperti itu. Nggih. Nggih, Ibu tasik wonten? Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah gelar tentang hidayah ilmu pada malam hari ini. Semoga estu dados ilmu ingkang manfaat barokah terhadap rohaniah keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.